Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ustaz Dr. Kiai Haji Profesor ya Ustaz. Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Yarkasi MA MPhil yang kami muliakan dan kami hormati, serta sahabat surga KSO yang dirahmati Allah. Marilah kita awali dengan bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi ini dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di majelis ini, majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti, insya Allah. Hari ini tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2023, KSO yang ke-144. Alhamdulillah sudah cukup banyak. Insya Allah hari ini Ustadz akan membawakan tema menjadi muslim kafah dan tetap bekerja profesional. Sebelum memulai, seperti biasa kita insya Allah akan ada tilawah dulu yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ibu Inan Larasati. Insya Allah akan membawakan Al-Baqarah ayat 208 sampai 210. Kepada Ibu Inan, kami silakan. Makasih Pak Rodian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan.
dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah, karuniakanlah rahmat kepada kami, ya Allah, dengan Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke tema yang akan disampaikan. Temanya adalah menjadi Muslim kafah dan tetap bekerja profesional. Baik Ustadz, kami persilakan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adada khalqihi wa midada kalimatihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat mengadakan majelis yang sangat dirahmati Allah insyaallah. Yang kedua, saya ini diundang oleh sahabat saya nih, Pak Lukman Atmaja, yang dulu sama-sama di Inggris dengan saya. Ya, sehingga saya tidak bisa menolak ini. Kedua, saya mengapresiasi katanya Pak Lukman ini kelompoknya bapak-bapak yang tamatan SMA. Nah, SMA-nya tahun berapa saya tidak tahu. Tapi yang jelas tadi ternyata saya di antara yang lebih tua dari bapak-bapak sekalian, termasuk dengan Pak Lukman saya masih lebih tua sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian, berislam sebenarnya itu sederhana. Ya, sambil kita bekerja kita tetap berislam. Tetapi di dalam berislam ya kita mempunyai beberapa tingkatan. Orang-orang yang menjalankan Islam ya, itu belum tentu dia menjadi Muslim yang kafah. Karena di dalam Islam ada tingkatan yang namanya Islam, ya, kemudian iman, kemudian ihsan. Ada tingkatan ilmu, ya, berilmu, beriman, dan beramal. Nah, ini yang nanti saya akan jelaskan di sini. Tapi sebelum itu mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan profesional. Kadang-kadang orang salah memahami arti profesional sehingga ketika profesional dia menjadi tidak muslim lagi. Saya profesional tapi dalam kondisi seperti ini ya, jangan mengharap saya menjadi seorang muslim. Ya, ini profesionalnya seorang artis, dia profesional dan dia harus buka-buka aurat. Nah, di sini profesional tapi kemudian bertentangan dengan syariah. Kata profesional sebenarnya berkaitan dengan perilaku ataupun sikap ya, seseorang di dalam dunia kerja. Ya. Kemudian ya, faktor-faktor profesionalisme itu ya, di antaranya adalah memisahkan urusan pribadi dengan usaha. Itu oke. Ya. Tapi sekarang ini kalau di dalam berusaha seseorang itu menjalankan urusan pribadinya apa tidak boleh? Nih, pertanyaannya. Meningkatkan kualitas kerja, oke. Akuntabel, oke. Bersikap, bertindak secara tepat. Meminimalisir konflik yang tidak siap. Ini adalah hal-hal yang menurut kita tidak sulit untuk dilaksanakan. Ya. Kemudian
produktif, mempertahankan sikap-sikap profesional, memiliki inisiatif, efisien, ya, memanage waktu dengan baik, memiliki integritas, menjadi problem solver, berkomunikasi secara efektif, membangun relasi, kedewasaan emosional. Nah, ini nih yang mereka letakkan di dalam makna profesional, dan itu dikaitkan semuanya dengan dunia kerja. Di sini ya, bekerja secara profesional itu adalah suatu keseriusan bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Cuma masalahnya adalah jika seorang itu bekerja secara profesional, masalah di luar profesinya tidak diperhatikan. Ya. Ini satu contoh aja. Saya hidup di Birmingham itu 2 tahun, Pak. Setiap hari itu paling tidak tiga kali seminggu itu saya naik bis ke kampus. Nah, di sana itu yang namanya bis kota itu dia harus berhenti di halte. Nah, dan di situ jam dan menitnya halte itu harus tepat. Dia harus berada di situ dalam tempo 2-3 menit dia harus meninggalkan halte itu. Nah, ini terjadi suatu ketika ada nenek-nenek yang berjalan jauh, ya sekitar 1 menit lah untuk sampai kepada bis itu. Ya, bis ini harus meninggalkan halte itu pada waktu nenek-nenek itu sedang berjalan. Nah, sekarang pilihannya, kalau dia profesional, dia tinggalkan nenek-nenek itu. Tapi kalau dia manusiawi, ya, dia tunggu nenek-nenek itu sampai nenek itu naik ke dalam bis, meskipun dia terlambat sekitar 1 menit gitu misalnya. Nah, itulah antara profesionalisme dengan humanisme menjadi pertentangan. Seorang yang profesional bisa melupakan masalah sosial. Ya, seorang profesional bisa jadi bekerja dengan baik, tapi belum tentu berakhlak dengan baik. Ya. Seorang profesional dia akan marah-marah dengan seorang yang minta-minta di kantornya misalnya. Seorang profesional akan marah-marah misalnya ada orang yang minta sumbangan masjid. Nah, di sini tidak ada dana untuk masjid dan lain sebagainya. Jadi batasan kualitas profesional itu tidak menjangkau kualitas amalnya seorang muslim. Ya. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu dia inspeksi ke kampung-kampung, ya, kemudian ada orang nenek-nenek tua meminta Umar bin Khattab untuk berhenti sejenak untuk mendengarkan curhatnya nenek ini. Ya. Kemudian Umar bin Khattab sambil lalu dia katakan, saya tidak ada waktu untuk mendengarkan Anda. Ya. Apa jawabnya nenek tadi itu? Jawabnya sederhana aja. Berarti Anda tidak punya waktu untuk menjadi khalifah. Akhirnya Umar bin Khattab dengan kata-kata itu dia tersentuh dan mendatangi serta mendengarkan nenek itu. Itulah tantangan profesionalisme dari dulu sampai sekarang. Sekarang bagaimana profesi bisa menjadi amal dan bagaimana amal kita berbasis iman. Bapak Ibu sekalian, saya ingin merujuk ini kepada syariah. Di dalam syariah itu ada syariah dalam pengertian sempit itu terdiri dari rukun Islam. Kalau syariah dalam arti yang luas itu adalah seluruh kehidupan kita. Nah, syariat kita yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu sebenarnya adalah alat untuk mensucikan diri. Nah, semuanya. Kalau orang bersyahadat dari non-muslim menjadi muslim, dia suci semua dosa-dosa di masa lalunya. Luar biasa ini. Makanya pesan Nabi supaya kita memperbaharui iman kita itu dengan membaca syahadat. Perbaharuilah imanmu dengan membaca la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Itu syahadat. Salat itu juga begitu. Ya, salat itu membersihkan jiwa, membersihkan diri kita secara
lahir, secara zahiri, secara batiniah, ya. Kemudian zakat membersihkan harta kita, puasa membersihkan dosa selama setahun lamanya, ya. Haji itu membersihkan dosa-dosa sebelum haji, sehingga pulang daripada haji itu, orang itu menjadi haji mabrur. Mabrur itu dari kata birrun itu kebaikan. Orang pulang haji itu mestinya mempunyai sekian banyak kebaikan. Ya, kebaikan. Jadi berubah secara total dari orang yang tidak baik menjadi orang baik. Ya. Inilah haji sebagai tazkiyatun nafas. Ya. Masalahnya kalau kita misalnya bermuhasabah, apakah sholat kita sudah sempurna? Ya. Apakah sholat kita berdampak pada perilaku? Ya. Kemudian apakah puasa kita berakhir dengan takwa? La'allakum tattaqun itu sudah tercapai atau tidak? Apakah puasa kita menghapus dosa-dosa kita setahun lamanya sehingga kita menjadi orang yang bersih kembali? Apakah zakat kita juga membersihkan diri kita dari harta yang haram? Kemudian apakah zakat kita lengkapi dengan infak, sedekah dan wakaf? Apakah haji kita sudah mabrur? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk kita semuanya. Ya, karena kalau kita melihat apa yang terjadi di masyarakat, ternyata perilaku masyarakat kita ini ya, tidak mencerminkan minal musallin, ya, tidak mencerminkan orang-orang yang berpuasa, tidak mencerminkan orang muzaki, ya, orang masih mengambil harta orang lain ya, daripada memberi. Ya, di sini maka dari itu kita rujuk sekarang Al-Hujurat ayat 14. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi orang-orang Badui itu datang kepada Rasulullah karena minta jatah makanan. Ceritanya itu. Kemudian mereka mengatakan, kami ini orang mukmin ya Rasulullah. Amanna, kami telah beriman kepadamu. Turunlah ayat ini, katakan ya Muhammad, kamu sekalian belum beriman. Nah, katakan kepada mereka, kami telah berislam, tetapi iman belum masuk ke dalam hati kalian. Oh, berarti ada orang yang berislam, belum beriman. Tapi kemudian, apa hukumnya kalau orang-orang sudah melakukan amalan-amalan seperti dalam rukun Islam tadi itu? Wa in tuti'ullah wa rasulahu, kalau kalian mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tidak akan disia-siakan amal-amal kalian. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi tidak semua orang Islam itu beriman, tidak semua Muslim itu mukmin, tapi semua mukmin pasti Muslim. Ini rumusnya. Kemudian gambarannya seperti begini, Bapak Ibu sekalian. Dari syariah atau rukun Islam saja, kita sudah bisa melakukan amal-amal soleh, baik individual ataupun sosial. Jadi tidak bisa Islam itu dianggap sebagai agama pribadi yang urusannya hanya dia dengan Tuhan. Tidak bisa, karena dalam rukun Islam itu kita harus mengeluarkan zakat. Itu amal sosial. Ketika kita mendirikan sholat, itu sudah rame-rame, Pak. Bapak Ibu sekalian, rame-rame itu artinya sosial. Jadi, Islam itu bisa jadi sangat individual, seperti agama-agama lain, ya sangat privat, itu urusan pribadi. Tetapi, ajaran Islam itu juga menjadi urusan bersama, urusan sosial. Ya, ketika membagi zakat, kita rame-rame, keluar dari agama, dari masjid. Makanya, mencari ilmu, mengajar, bekerja, berdagang, berkeluarga, berorganisasi, berpolitik, ya, memilih pemimpin, membantu orang miskin, mengembangkan masyarakat, membangun sekolah, semuanya itu adalah amal yang merupakan implementasi dari rukun iman dan rukun Islam. Inilah Islam. Jadi syariah itu dalam pengertian sempit rukun Islam, tetapi dalam pengertian yang luas, ya, dengan rukun Islam sebagai asas perilaku tadi itu
dia akan menjadi asas bagi seluruh perilaku di dalam kehidupan seorang Muslim. Ya. Jadi rukun Islam adalah asas untuk menjalankan syariah dalam pengertian luas, ya, untuk membersihkan diri, sehingga syariah itu akhirnya dengan pengertian yang luas bisa kita sebut sebagai jalan hidup. Syari itu adalah jalan. Syariah itu adalah jalan hidup. Oke, saya teruskan ya. Sekarang kita beriman. Beriman itu ternyata tidak sekedar meyakini sesuatu di dalam hati kita. Ya. Iman itu adalah pengertian, beriman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian mengamalkan dengan lisan, menyatakan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah ini. Jadi orang beriman, kalau dia belum beramal, belum berarti dia beriman dia. Nah, kemudian dia bertambah dengan menjalankan tadi, ya, apa yang menjadi amal-amal berbasis iman tadi. Dia berkurang dengan berkurang, yaitu dengan maksiat. Jadi sebenarnya iman seseorang itu bisa diukur, ya, bisa diukur dengan amal yang dia lakukan. Seberapa besar amal yang dia lakukan berbasis iman. Tapi ada juga orang yang beramal tidak berbasis iman ya. Ya dia ria, dia takabur, dia memberi tapi menganiaya, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita ingat ya, iman itu mempunyai triloginya. Pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, pengamalan dengan anggota badan. Ini kata Hasan al-Basri rahimahullah, seorang sahabat, seorang tabi'in. Ya, bukan sekedar angan-angan, ya, tapi keyakinan yang tertanam dalam hati dibuktikan kebenarannya oleh amal perbuatan. Yakin saja tidak cukup. Ada orang-orang yang saya beriman, ini Quran ini Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, ada orang yang ditanya, kamu beriman pada Allah dan hari akhir? Beriman. Tapi sesungguhnya orang yang seperti ini tidak dianggap beriman karena memang imannya tidak diamalkan. Orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, ya. Ada orang yang beramal tetapi tidak beriman. Jangan dianggap orang seperti ini surganya tinggi. Ya, ini sekarang ini ada kata-kata yang agak aneh gitu ya. Surganya Einstein itu tinggi sekali. Surganya Newton itu tinggi sekali. Surganya Dalton yang menemukan listrik itu tinggi sekali. Ini satu kesalahan ya. Oh, mereka tidak percaya kepada surganya Allah, kenapa bisa masuk surga? Mereka ini orang-orang yang kafaru, ya, menutup diri dari keimanan kepada Tuhan. Amal mereka itu seperti fata morgana, meskipun digunakan oleh manusia dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi, ya, beriman hanya dengan syahadat saja. Ya, memang ada orang yang syahadat saja, ya, itu tidak ada apa-apanya keimanan, belum bagian daripada mukmin. Ya. Ada orang yang bersyahadat karena dia mau menikah dengan muslimah. Ya. Ini syahadat saja ya, itu mungkin ya kalau dalam hadis disebutkan sebagai orang yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga, tapi kan hisabnya panjang ya. Ada juga orang yang katakanlah menjalankan syariat Islam, beriman, percaya pada Allah, Rasul kita, malaikat, hari akhir, tetapi dia dibatalkan keimanannya itu karena kemusyrikan. Ya. Imanannya menjadi rusak. Ya. Ada orang yang katakanlah mengaku beriman kepada Allah, ya, tetapi di sini
Ini beriman, tetapi kemudian imannya tidak nampak dalam bentuk amal-amal, baik individu ataupun sosial. Ya, imannya itu tidak nampak dia sebagai seorang yang jujur, bersih, bekerja sama, ya, bersopan santun, kerja keras, disiplin. Ya, disiplin itu bagian daripada iman. Ya. Berukhuwah itu bagian daripada iman. Bagaimana orang mengaku beriman, ya, tetapi dia memusuhi orang mukmin yang lain? Padahal Rasulullah mengajarkan, wala taj'al fi qulubina wala zaigun. Wala gimana doanya itu? Fil mu'minin wala taj'al fi qulubina zaigun lil ladina amanu. Janganlah engkau jadikan kami benci kepada orang-orang mukmin. Nah, berarti orang mukmin itu mencintai mukmin yang lain. Kalau ada kata kebencian kepada mukmin yang lain, di situ imannya berkurang. Ya. Kandungan iman dalam diri seseorang itu berkurang. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu saling bersaudara. Bersaudara tidak saling membenci. Ya. Atau ya, orang itu bekerja ya, dengan pekerjaan yang profesional menghasilkan, tapi sayangnya orang yang seperti ini tidak bekerja lillahi ta'ala. Ya. Tidak untuk ibadah, tidak niat untuk lillahi ta'ala, tapi hanya untuk kemanusiaan. Simple sebenarnya ini, tapi banyak kita yang lalai mengenai hal ini. Dia memberikan sumbangan kepada sekolah, misalnya sebuah sekolah, ya ini demi kemanusiaan, atau kalau dalam perusahaan disebut dengan CSR. Nah, padahal CSR itu kalau dalam Islam adalah sedekah. Ya. Jadi berarti beramal yang benar itu adalah yang disertai dengan iman. Ya. Nah, apa jenis amal kebajikan yang berdasarkan iman itu? Di sini al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wa fi tilka fi dzalika tanbihu ala annahu yuridu bi istikmaliha wa yankusu bi naqsiha. Ya. Cabang iman itu ada 70. Ya. Dan di situ ada peringatan bahwa iman itu bertambah kesempurnaan dengan pengamalan cabang-cabangnya dan berkurang dengan berkurangnya pengamalan cabang-cabangnya. Ini hadis. Ya. Iman adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan bertambah dengan kebajikan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini ulama sendiri sudah merumuskan seperti begitu. Ya. Jadi, beriman disertai dengan amal itu adalah beriman dengan, ada hadis yang lain mengatakan cabangnya 77. Jadi orang yang beriman itu pasti berkata baik. Ya. Orang yang beriman itu pasti menjaga tetangganya, menyantuni tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, supaya tidak menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, supaya menghormati tamunya. Jadi menghormati tamu saja itu adalah bagian daripada iman. Ya. Man kana yu'minu wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Yang bertandanya orang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah berkata baik atau dia diam. Jadi kalau digambarkan, ya, ada iman dalam tanda iman dalam hati, tanda iman dalam kehidupan sosial, tanda iman di dalam lisan, tanda iman dalam kehidupan pribadi. Jadi ini seorang mukmin itu mempunyai ciri mengamalkan ini semuanya. Apa? Ikhlas. Ya. Orang yang ikhlas, ya, ikhlas itu lillahi ta'ala, meskipun dia profesional, dia ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, menolong orang dengan ikhlas, ya. Kemudian mengangkat orang dengan ikhlas. Kemudian selalu bertobat. Ya. Selalu bertobat itu istighfar. Ya.
Artinya semua kesalahan yang dia lakukan itu dikaitkan dengan ibadah, sehingga kesalahan pun dikaitkan dengan kesalahan kepada Allah. Ya. Bersyukur, amanah, sabar. Ini kalau kita lihat sekian banyak ciri orang Muslim mukmin yang bekerja, ya, dimanapun dia, ya, itu pasti dia lebih bagus daripada orang yang profesional. Dan kita bisa melakukan ini di dalam dunia kerja. Menghormati orang tua, kasih sayang, ya. Selalu berpikir amanah. Ini adalah rumusan yang dirumuskan para ulama, ya, dari apa yang disebut Nabi 70 cabang iman tadi. Ya. Nah, kita bandingkan sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya. Profesional tadi sifatnya hanya 10. Ya. Kita lihat seorang mukmin sifatnya lebih daripada 10. Ya. Bekerja produktif, pastilah orang Muslim itu bekerja, tidak boleh nganggur. Ya. Kemudian mempertahankan sikap profesional. Di situ ada sikap amanah, sikap jujur, hadir. Ini ada 30 saja ini, ya, misalnya dikaitkan dengan pekerjaan. Ada 30 ciri dari seorang muslim mukmin yang bekerja di dalam pekerjaannya secara profesional. Ini kita bandingkan seperti begitu. Ya. Ini semuanya adalah apa yang dalam Al-Quran disebut dengan aminu wa amilus solihat. Jadi kata aminu saja itu sudah mengandung amal. Ditekankan lagi di dalam Al-Quran berkali-kali aminu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat. Itu pahalanya luar biasa besarnya. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi orang yang beriman, beramal soleh, pahalanya surga. Ya. Nah, contoh saja ini, ya. Allah tidak akan menerima amal melainkan yang didasari ikhlas. Ya. Karena ikhlas karena Allah dan untuk mencari ridhonya. Makanya doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Allah, kami mohon ridhomu ya Allah. Kami mohon surgamu ya Allah. Ya. Kemudian alladzina amanu wa amilus sholihat wa aqamus sholat wa atuz zakat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, meskipun ikatan kita ini sebagai mukmin, ya, syariat yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat dan seterusnya tadi itu juga menjadi asas bagi amal kita. Orang yang beramal soleh, ya, katakanlah orang yang beramal kebajikan, tetapi tidak sholat, dia itu sama dengan tidak melakukan kebajikan. Nah, karena di sini masih diikat dengan itu. Wa aqamus sholat wa atuz zakat lahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini maknanya masuk surga. Tetapi wa alladzina amanu wa amilus sholihat tapi tidak sholat. Ini, ya, yang tidak ada artinya. Nah, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman itu sangat beruntung. Ya. Yang seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ya. Yang sholatnya itu khusyuk. Kemudian menolak bermain-main. Ya. Kemudian berzakat. Ya. Jadi masih ada ikatan antara syariah dengan akidah di sini. Ya. Nah, ini sekedar berkata baik, ya. Beriman, ya, ayyuhalladzina amanu taqullah, beriman kepada Allah, ya. Wa qulu qaulan sadidan, katakanlah perkataan yang benar. Hanya sekedar itu, ya, tentu dengan perilaku lain yang tidak berbau maksiat, ya. Hanya berkata baik, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, orang yang melakukan kebaikan itu, ya, berbasiskan kepada iman dan takwa kepada Allah, dia akan
diberi amalan-amalan oleh Allah, diperbaiki amalannya. Artinya Allah memberikan petunjuk untuk beramal lebih baik lagi, kemudian menghapus dosa-dosanya, karena amal yang baik itu menghapuskan dosa. Ya. Makanya barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, Allah telah mendapatkan kemenangan yang besar. Di dunia, ya. Balasan orang-orang yang beramal soleh di dunia adalah ya, tidak merasa khawatir. Ya. Ini saya sarikan dari beberapa ayat, masih banyak lagi, ini contoh saja. Yang beriman dan beramal soleh tidak khawatir, dia ada jaminan hidup selama hidup di dunia. Kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya petunjuk untuk beramal baik. Ya, makanya kata ihdinas siratal mustaqim, ya, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Itu bukan berarti kita dalam keadaan sesat kemudian minta yang jalan yang lurus itu seperti apa? Ini seperti ya yang viral di kalangan para misionaris itu bilang ihdinas siratal mustaqim, itu berarti orang Islam itu sesat. Nah, ini salah. Ya. Maksudnya adalah mendapat jaminan petunjuk dari Allah setiap waktu, karena setiap waktu manusia itu akan selalu digoda oleh setan untuk berpaling dari jalan yang benar. Ya. Yang ketiga adalah keberuntungan. Ya, orang yang beriman, beramal soleh, dia beruntung. Yang beriman dan beramal soleh, dia mendapatkan rezeki yang baik. Ya, dan segala macam kebaikan di dunia. Ini ayat-ayatnya, silahkan Bapak Ibu sekalian dicek. Ya. Kemudian di akhiratnya, ya, kalau dia beramal soleh, nah di situ amal-amal itu bisa amalun jariyah, sodakoh jariyah. Ya. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang terus dipelajari oleh anak keturunan kita atau murid-murid kita. Ya, tidak putus-putusnya. Jadi syaratnya adalah tadi orang yang beriman dan beramal soleh, ya, dia tidak putus-putus amalnya itu. Ya. Dan diampuni segala kesalahannya. Ya, kemudian dihapuslah dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dalam hadis disebutkan fatbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Maka kalau kita melakukan sayyi'ah, ya, dosa-dosa kecil, kita harus menggantinya dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa yang kita lakukan. Ya. Ada lagi di sini walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula illa man taba wa amana wa amila solihan fa ulaika yadkhulul jannata la wala yudlamun. Semua surga Bapak Ibu sekalian. Ya. Hanya beriman dan beramal soleh. Ini kesimpulannya adalah bahwa seorang mulai menjadi muslim setelah membaca syahadat. Syahadat terus disertai dengan pengamalan syariah. Seorang muslim perlu meningkatkan keislamannya menjadi keimanan, dari muslim menjadi mukmin. Seorang mukmin yang profesional adalah yang bekerja atau beramal berdasarkan keimanannya. Kasbur rizki itu adalah salah satu bagian daripada beriman. Mencari rezeki yang halal itu adalah bagian daripada iman. Jika seorang mukmin beramal berdasarkan keimanannya, maka ia akan lebih hebat dari seorang pekerja biasa yang profesional. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita akhiri dengan ini, sebuah hadis yang berbunyi al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang menyerahkan dirinya. Dana nafsahu itu artinya menghitung-hitung dosanya. Dana yadinu itu berhutang sebenarnya. Bisa juga diartikan siapa yang menghutangkan dirinya dan membayar hutang itu kepada Allah, ya, dan bekerja 5 ba'dal maut. Bekerjanya itu untuk sesuatu sesudah dia mati. Berarti ada 2 dimensi. Dia bekerja sungguh-sungguh, tetapi pada saat yang sama pekerjaannya itu diniatkan untuk sesuatu sesudah kehidupan ini. Itu orang cerdas. Berarti orang cerdas itu mempunyai
dua orientasi kekinian dan orientasi akhirat. Nah, apa yang disebut dengan orang yang lemah? Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, dan mengharapkan ridhoan dari Allah. Dia mengikuti panggilan nafsu dirinya, kok dia mengharapkan ridho dari Allah. Ini orang yang lemah. Ya. Nah, orang yang mukmin yang baik ini, ada lagi mukmin yang paling utama. Ya. Afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak itu berbasis kepada ilmu, iman, amal. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat trilogi tadi itu, berilmu, beriman, beramal. Di dalam amal itu ada hal-hal yang perlu dikasih sifat lagi, berakhlak. Orang yang beramal dengan berbasiskan keimanan, kemudian dia berperilaku dengan akhlak yang mulia, ya, itu adalah orang mukmin yang sebaik-baiknya, orang yang paling utama. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan sesudah mati. Wa akyasuhum aksaruhum lil maut dzikron. Jadi mengingat mati, ya, adalah bagian daripada akhlakul karimah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Inilah Bapak Ibu sekalian, ya, perilaku kita ini ternyata perilaku yang tidak sederhana, tetapi kalau dilaksanakan sangat sederhana karena basisnya adalah keimanan. Bapak Ibu sekalian, saya telah menulis ya banyak hal mengenai iman, ilmu, amal ini dalam buku saya yang berjudul Minhaj. Ya. Jadi dari rukun Islam yang 5, kemudian dari rukun cabang iman tadi, sampai kepada bagaimana kita berislam secara intelektual. Berpikir itu ada rumusnya juga di dalam Islam. Jangan dikira kemudian sekedar berpikir, kemudian seenak kita mengatakan sesuatu sesuai dengan pikiran kita, ternyata tidak. Ada batasan-batasannya ketika orang itu mau bebas berpikir. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya kita lebih banyak diskusi, nanti kita akan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi jadilah kita seorang profesional yang mukmin ya Ustadz ya. Ya. Jadi tidak sekedar profesional yang umum yang tidak didasari atas akhlak tadi. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan, bisa menuliskan di chat room. Silakan. Terima kasih Mas Rodian. Ya, monggo Bu Revina mau bertanya, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Ustadz Hamid Sarkasi. Satu pertanyaan saya yang cukup mengganjal di hati. Banyak pekerja profesional yang Islam, mukmin, Muslim mungkin seperti itu. Namun kemudian setelah diberi amanah jabatan yang tinggi, kemudian mereka tergelincir dan menjadi penghuni Hotel Prodeo. Nyun sewu, mohon maaf. Ini mungkin apakah kita ini salah dalam pendidikan kita di masa SD, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya begitu. Karena kita sudah belajar agama, kita sudah belajar Pancasila, tapi kemudian setelah kita
setelah seseorang diberi amanah yang tinggi kemudian tergelincir. Mungkin di manakah kesalahan ini begitu Pak Ustadz? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz, langsung bisa ditanggapi. Saya kira perjalanannya itu panjang, Bu. Kenapa orang dari baik-baik menjadi ke Hotel Prodio gitu ya. Pertama adalah dalam keluarga, Bu. Di dalam keluarga itu pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Seberapa besar penanaman nilai orang tua kepada anak itu sangat fundamental, karena orang menjadi jujur, orang kemudian gak sholatnya, orang belas kasih kepada orang lain, ya, takut untuk melakukan perbuatan, itu mulainya dari pendidikan rumah tangga. Tetapi pendidikan rumah tangga juga tidak bisa menjadi faktor satu-satunya kalau di dalam kehidupan sekolahnya dan masyarakatnya orang itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang itu mendorong untuk melakukan sesuatu yang tadi diajarkan bertentangan dengan apa yang diajarkan di rumah. Itu problem yang saya kira menjadi sangat serius bagi kita bangsa Indonesia dan umat Islam. Nah, pendidikan kita di sekolah itu sangat jarang sekali yang menyinggung masalah keimanan ini. Nah, keimanan dalam arti yang praktis kan bentuknya kejujuran, ya, kebaikan, keadilan. Nah, sekarang di sekolah itu ada bully, ya, kemudian ada, ya nggak usah yang sederhana, anak sekolah bisa menjual organ tubuh anaknya, itu Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan apa pendidikan yang diperoleh di keluarga pada waktu dia kecil. Ini masih anak-anak, anak SMP kalau di sana. Apa yang ditanamkan orang tua? Ya, dia membunuh orang lain. Padahal seorang mukmin itu, ya, jangankan membunuh, menyakiti dengan kata-kata aja, dia tidak mungkin, ya, dilakukan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, supaya dia berkata baik, itu kan. Kata jahat aja tidak terbayangkan bagi seorang mukmin. Berarti ya, kelasnya keluarga tadi, kelasnya itu baru muslim yang belum sempurna. Ya. Kok dia menjadi orang profesional, menjadi tokoh? Ya dia bisa saja bekerja sekolah, ya sekolah dengan baik, anaknya cerdas, ya, kemudian berprestasi dan lain sebagainya. Lingkungan yang dihadapi juga bukan lingkungan orang-orang yang religius. Nah, di sini problem kita sebagai muslim mukmin itu tidak terjaga di dalam lingkungan kita di Indonesia yang seperti ini. Ya. Hatta misalnya, maaf aja, orang-orang yang dulu mondok di pesantren, ya, itu tidak bisa dijamin bahwa mereka ini akan meningkat keislamannya menjadi keimanan dari muslim menjadi mukmin. Ya. Banyak orang mempertanyakan itu, loh, dia kan lulusan pesantren, kok bisa melakukan itu? Jangan disalahkan pesantrennya. Orang itu keluar dari pesantren, dia menghadapi lingkungan yang sangat kompleks dan mendorong dia untuk melakukan itu. Jadi masyarakat kita ini masyarakat yang, kalau kata Pak Din Samsudin, ini masyarakat ini sedang sakit. Padahal kalau Bapak Ibu sekalian di negara-negara barat, ya, mereka itu sangat takut untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Itu saja. Ini kan dia tidak dasar iman, ya. Mereka dasarnya kemanusiaan dan keselamatan individu. Kalau saya melakukan sesuatu pada orang lain lapor ke polisi, saya menjadi sial. Nah, itu aja dia. Tapi bagi kita, ya, seorang muslim dan mukmin, kalau saya melakukan sesuatu, nanti sesuatu itu akan kita yakini akan menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Ini kita. Nah, situasi politik lebih lagi bermasalah, Bapak Ibu sekalian. Politik kita ini adalah politik kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya materi. Jadi kalau politisi kok tidak kaya, itu menjadi sangat aneh. Ini. Nah, bagaimana memperbaiki itu semuanya? Nah, ini saya kira perbaikan yang sangat holistik, ya, semua pendidikan iya, masyarakat iya. Nah, yang menyuarakan kebaikan ini harus sebanyak-banyaknya. Kembali kepada pendidikan di sekolah, ya. Pendidikan di sekolah ini
kalau hanya berbasis kepada mata pelajaran agama Islam, bagi saya tidak cukup. Anak-anak itu harus dilibatkan di dalam kegiatan di mana di situ ada kesadaran, amal. Ya. Seperti misalnya gini, setiap hari anak-anak supaya membawa uang untuk disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Langsung, ya. Misalnya di depan sekolah dia ada melihat orang yang tidak punya, dia berikan. Nah itu supaya dicontohkan guru-gurunya. Ya. Kemudian sekolah itu kalau bisa mewajibkan sholat duha bagi anak-anaknya. Dan dijelaskan apa itu sholat duha. Anak-anak dilarang berkata buruk kepada orang lain. Bully kepada temannya sendiri itu harus dikatakan pada anak-anak adalah dosa besar dan itu pahalanya adalah neraka. Ini kata-kata ini jarang didengar di sekolah. Itu masalahnya. Ya. Kamu harus jujur, kamu harus ikhlas, kamu harus sederhana, ya. Kamu harus betul-betul amanah. Nah, ini kata-kata yang semakin hari semakin jarang kita dengarkan. Pada akhirnya kita khawatir. Orang mengingatkan temannya supaya jujur itu diketawakan. Bisa jadi hari gini kamu bicara jujur, kita ini perlu makan. Hari gini kamu bicara ikhlas. Hari gini bicara halal. Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kata-kata yang menurut saya merusak telinga generasi muda kita. Itu, Bu. Matur suwun Pak Ustadz. Matur suwun Mas Rodian. Ya, sama-sama. Baik, berikutnya ada yang mau bertanya silakan. Atau mau diskusi juga monggo silakan. Kalau belum ada saya Mas Rodian. Oh, monggo Mas Henry. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau kita bicara masalah cabang iman memang luar biasa ya, dari 77 cabang yang tadi disampaikan Pak Ustadz tadi, itu sebenarnya dalam kesehari-harian kita itu sangat mudah dan sangat simpel untuk dilaksanakan. Hanya sekarang tinggal kemauan kita aja. Dan yang jelas contoh. Harus ada contoh yang bisa men-trigger kita, terutama mindset kita, sehingga kita ada keinginan untuk selalu berbuat baik. Terus yang kedua, kalau misalnya kita kaitkan dengan berilmu, Pak Ustadz. Ini kan kita menganut dua mazhab ini. Mazhab ilmu agama dan mazhab ilmu umum lah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya bagaimana menerapkan dua konsep ilmu ini sehingga sinergi dalam keseharian kita. Apakah ada prioritas atau adakah kombinasi atau seperti apa? Dan saya lihat, saya belum tahu persis ya, apakah pondok gontor modern itu apakah berkonsep seperti itu atau seperti apa Pak Ustadz? Sehingga perilaku kita itu juga bisa mencerminkan kedua hal tersebut. Ini contohnya ya, kalau kita lihat negara-negara di Jepang katakanlah, atau di Skandinavia yang tingkat pendidikannya bagus. Jepang yang perilakunya sebenarnya mereka mencerminkan Muslim ya. Hanya saja mereka belum beriman, kira-kira seperti itu, belum berislam maksud saya seperti itu. Bagaimana menerapkan dua hal yang kadang-kadang dalam pikiran awam itu kok kayaknya susah ya, padahal kalau kita lihat 70 cabang tadi sebenarnya bukan hal yang susah karena kita melakukan sendiri, bisa melakukan sehari-hari itu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Jadi ilmu agama dan umum ini sebenarnya kan klasifikasi kita aja ya. Sebenarnya salah juga kata-kata agama ke umum itu. Umum kan bandingannya khusus, Pak. Agama dan tidak agama gitu kan. Tapi sebenarnya Imam Al-Ghazali itu sudah membuat pembagian. Ada ilmu yang ditarik dari wahyu itu menjadi namanya ulum syar'iyah atau ilmu-ilmu berdasarkan syariah. Kedua ilmu
syariah itu disebut dengan nakliyah. Nakola itu berarti orang yang mengambil dari Al-Quran. Ada namanya ulum akliyah, ilmu yang basisnya adalah akal. Nah, sekarang ini ilmu yang berdasarkan akal itulah berkembang di Barat menjadi sains dan teknologi, gitu ya. Nah, ini kedua ilmu ini sebenarnya di dalam Islam ya, tidak ada dikotominya. Ya. Kan di zaman Nabi itu ada sahabat-sahabat yang pakar menanam kurma. Itu bukan urusannya Nabi. Ya, itu soal menanam kurma itu urusan kamu lah gitu ya. Itu artinya bahwa detail mengenai Islam ini tidak menyentuh masalah-masalah teknologi. Tapi ilmu ya di dalam Islam apapun bentuknya itu harus didasarkan kepada iman juga. Ya, kalau kita ingin melihat alam semesta ini, ya kita harus mendasarkan penglihatan kita ini kepada keimanan kita. Seperti misalnya nih, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, ya, itu adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ya, berarti orang yang melihat alam semesta ini harus melihat itu sebagai ayat Tuhan. Nah, ayat itu kan ayat kauniyah namanya Bapak, Ibu sekalian ya. Nah, kemudian lanjutan daripada ayat itu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang berzikir di sini artinya beriman ya. Berzikir pada Allah. Nah, kemudian dia berpikir tentang apa? Tentang alam semesta ini. Dia akan menemukan di situ bahwa ini adalah ciptaan Allah yang tidak sia-sia. Dari dua ayat ini sebenarnya tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan umum. Tetapi ilmu umum yang kita sebut di Indonesia sebagai ilmu umum itu harus didasarkan kepada penglihatan kita atau keimanan kita yang melihat segala sesuatu berdasarkan iman. Nah ini kalau kita belajar ekonomi, Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang ini menjadi sangat buruk seandainya kita mempelajari ekonomi kapitalis dan menganggap itu sebagai bagian dari Islam. Nah, itu kan ekonomi yang berbasis riba. Nah, itu ilmunya kan ilmu riba. Maka sekarang sudah berkembang ilmu ekonomi syariah. Nah, itu. Jadi, kita sedang menghadapi masalah dengan ilmu pengetahuan umum ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita menghadapi masalah. Nah, di Pondok Gontor, ya, itu diajarkan dua ini, Pak. Jadi, seperti anak-anak sekolah SMA, belajar agama. Iya, belajar fikih, tafsir, hadis, ya, kemudian Quran, belajar mengenai bahasa Arab juga, tetapi juga belajar matematika, fisika, biologi, sosiologi, pendidikan, dan sebagainya. Itu kita doktrinkan pada anak-anak, ini bukan ilmu sekuler, ini adalah bagian daripada ilmu agama. Nah, makanya Al-Ghazali itu membagi ilmu menjadi dua, ilmu fardu ain. Nah, itu fardu ain itu artinya setiap orang harus belajar itu. Ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu haji itu kan wajib orang tahu gitu ya. Masa seorang muslim nggak ngerti arti sholat, bagaimana menjalankan sholat. Nah ini, itu fardu ain. Nah kalau mau ditingkatkan lagi ilmu fardu ain itu, dia menjadi fardu ainnya para ulama. Belajar fikih, belajar akidah, belajar Al-Quran, dan kandungan Al-Quran, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Itu fardu ain bagi seorang seperti saya misalnya belajar agama. Fardu kifayahnya, ya itu tidak wajib bagi saya, itu belajar ilmu kedokteran. Tapi bagi seorang yang belajar ilmu kedokteran, ya, fardu ainnya dia itu ya adalah ilmu kedokteran. Fardu kifayahnya dia belajar syariah, hukum-hukum syariah, fikih sampai dia detail, itu nggak perlu. Jadi di sini pembagiannya Imam Ghazali itu sangat mudah. Ya. Jadi orang yang sekarang berprofesi sebagai dokter, ya, tidak perlu dia belajar tafsir sampai nyengkuk, menghabiskan kitab Jalalain misalnya, tidak perlu.
Nah, bagi dia yang diperlukan adalah bekerja sebagai seorang muslim, ya, dan seorang mukmin, dan dalam pekerjaannya itu dia menjaga hukum-hukum syariah. Sebagai dokter dia harus menjaga hukum-hukum syariah. Misalnya sebagai dokter dia harus mengobati orang bukan karena materi. Ya. Orang yang sakit suatu penyakit tertentu dikasih obat yang mahal sekali, ya, sehingga orang itu menjadi lebih sakit lagi karena nggak kuat bayar. Nah, ini contoh. Jadi profesional ya sebagai seorang muslim, meskipun dia bidang ilmunya bukan ilmu agama, tetapi di situ tadi mengkaitkan pekerjaannya, mengkaitkan ilmunya dengan agama, itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi bagi kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika seorang berprofesi dengan profesi tanda kutip berdasar pengetahuan umum, dia lupa agamanya. Lupa dengan agamanya. Dia profesional, misalnya ini pekerja PJTKI misalnya. Dia profesional membantu orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri. Tapi kemudian ditarik uang yang sebanyak-banyaknya sehingga dia untung sebanyak-banyaknya, sementara di sana dia tidak bekerja pada tempatnya, bahkan tidak dijamin ya. Pekerjaannya itu membuat dia bisa menghasilkan rezeki yang bisa dipakai untuk nyekolahkan anak-anaknya dan sebagainya. Tapi di sana justru dipekerjakan di tempat lain, kemudian dia nggak tanggung jawab. Pertanyaannya, Anda bekerja sebagai PJTKI, itu untuk apa? Ya, tapi di sana justru dipekerjakan di tempat lain. Kan tidak begitu. Gitu, Pak. Gimana, Mas Henry? Ya, hanya kadang-kadang gini, Pak Ustadz. Konsistensi atau integritas kita untuk melakukan hal-hal yang sudah tertanam di baik itu dari pendidikan maupun dari lingkungan, itu kadang-kadang gampang tergoda gitu. Kadang-kadang karena sesuatu hal yang lebih besar, yaitu yang jelas kepentingan dunia ya, sehingga keinginan yang dari awal ingin seperti itu kadang-kadang terbiaskan dengan adanya faktor-faktor tersebut, Pak Ustadz. Ini yang kadang-kadang susah untuk menjaga konsistensi itu, Pak Ustadz. Ya, bisa juga karena ini pengetahuannya mengenai syariah itu tidak cukup. Jadi kalau dalam bekerja dia menghadapi dua pilihan, apakah saya begini atau begini, itu kadang-kadang orang kemudian ya sudahlah praktisnya aja gimana gitu ya. Nah, di situ ketika praktisnya gimana itu, dia tidak hanya sekedar itu, dia nanti akan menghasilkan ini lagi yang akhirnya dia tersesat. Situ. Banyak hal yang saya kira ini saya juga sangat mengapresiasi nih Bapak-bapak sekalian tetap ingin belajar Islam ya. Artinya apapun profesinya para profesional kita ini masih tetap harus belajar Islam. Ya, harus belajar ahkam syariah, harus tahu membedakan antara zakat dengan sedekah dengan wakaf. Ya. Sekarang banyak orang yang hanya membayar zakat, Pak. Ya, saya udah selesai bayar zakat. Ya. Padahal di dalam Islam zakat itu seperti sholat. Kita menjalankan sholat 5 waktu selesai, pahalanya ya sholat 5 waktu. Tetapi kalau kita tahajud, kita sholat duha, kita sholat nawafil yang lain-lain, pahalanya lebih tinggi daripada sholat 5 waktu. Tetapi kan tidak bisa diutamakan yang nawafil, kemudian tinggalkan 5 waktu kan. Sama juga dengan sedekah itu pahalanya kan 700, Pak. Satu sedekah. Ya, tapi satu sholat pahalanya 1. Nah, ini kayak begini ini kan mesti orang tahu ya, bahwa orang itu akan bertakarrub kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah tadi, bukan amal yang wajib. Ini kayak gini ini kan ilmunya perlu disampaikan. Kalau Anda memberi sesuatu kepada orang lain di luar zakat, berarti Anda telah melakukan sebuah perbuatan besar.
Nah, di dalam Islam itu sedekah itu bagian daripada iman kan. Nah, sama juga kalau kita berpikir mengenai wakaf. Kita berwakaf itu tidak ada persentasenya. Kalau zakat 2,5% zakat mal. Tapi wakaf, kita bisa mewakafkan katakanlah uang 1 miliar atau mewakafkan orang wakaf katakanlah misalnya cuma 2 juta misalnya ya. Padahal zakat kita cuma 1 juta. Nah, wakaf kita itu kalau dia akan dijadikan sesuatu yang jariah akan menjadi jariah kita dan wakaf tidak boleh dihabiskan. Wakaf harus diambil manfaat keuntungannya kan. Kalau zakat dimakan habis, kalau wakaf dia harus dikembangkan lagi atau digunakan seluas-luasnya untuk siapa saja. Nah, di sini tidak banyak orang sadar wakaf dan tidak banyak orang sadar sedekah. Ini kan ilmu nih, Pak. Ya. Banyak pengusaha kita yang kaya itu cuma bayar zakat aja. Bahkan kadang-kadang nggak ngerti berapa zakatnya. Kalau uangnya 1 triliun, kan suruh bayar zakat 2,5% mikir kan. Nah, tapi kalau dia mengerti ilmunya ya dia itu memang harus dibuang itu haknya orang lain. Nah, ilmu ini yang kadang-kadang tidak dikaitkan dengan iman. Ilmunya tidak ada, apalagi amalnya gitu kan. Ini saya kira masalah yang kita hadapi sekarang ini antara ilmu, ya, ilmu syariah, ya, dengan amal-amal yang sifatnya akidiyah dan syariah. Ini yang perlu kita sebarluaskan kepada masyarakat. Iya, teman-teman, Pak Ustaz. Yang lain, Pak. Baik, ini ada pertanyaan ada di chat room, ada dari siapa ini? Satu dulu. Mas Amor, dari Mas Amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Fakta bahwa banyak pejabat yang korupsi dan juga politisi yang akhlaknya buruk. Ini indikator pendidikan yang gagal. Bagaimana sistem model pendidikan anak yang baik di tengah lingkungan sosial yang tidak baik seperti sekarang ini? Oh iya. Jazakallah khair. Ya, kalau saya, ya karena saya ini dari pesantren, Pak. Kalau saya, ya pendidikan terbaik itu adalah pendidikan yang diasramakan. Itu paling efektif. Jadi kalau anak itu masih berangkat pagi, pulang sore, kita tidak menjamin keselamatan mereka selama di jalan atau selama mereka di dalam lingkungan sekolah yang isinya itu ada bully, ada pamer kekayaan, ada dan sebagainya. Saya kira perlu diperbaiki dari sisi sistemnya. Nah, sekarang juga ada trennya full day school ya, full day school. Ya, full day school itu sebenarnya cuma sekolah yang dilaksanakan dari jam 7 sampai jam 3 sore. Ya. Lebih banyak di sekolah daripada di jalan. Oke, itu lebih bagus. Ya. Tapi masalahnya, apa yang diajarkan selama full day school itu? Ya. Di Finlandia, Bapak Ibu sekalian, ya, itu Finlandia adalah dianggap sebagai negara yang terbaik sistem pendidikannya. Ternyata apa yang mereka lakukan itu? Pendidikan itu justru mengajarkan amal-amal sosial. Ya, di sana itu anak-anak dibawa ke, ya bukan amal dalam arti kebaikan. Anak-anak itu kalau mau mengajari administrasi dibawa ke sebuah perusahaan yang membahas mengenai administrasi. Mau disiplin dibawa ke polisi. Mau bicara mengenai kehidupan bermasyarakat dibawa ke tengah-tengah masyarakat, lebih kepada praktik. Dan di Barat itu pendidikan pendidikan attitude itu lebih diutamakan daripada kognitif. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke di negara manapun lah di Barat itu, nggak akan melihat anak-anak membawa tas besar dengan buku-buku yang banyak sekali ke sekolah. Nggak ada itu. Ya pertama karena teknologi juga. Tapi memang pelajaran di SD saja itu sangat sederhana, Bapak Ibu sekalian di Barat itu. Yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah bagaimana dia mengajarkan mereka cara berpikir. Ya, cara berpikir yang benar, cara menganalisis yang benar.
Kalau di Indonesia ini konon kabarnya anak-anak itu lebih banyak diajari dengan sesuatu yang hafalan atau kognitif, kemudian diajari matematikanya bagus-bagus Indonesia, Pak. Nah, ada yang mempunyai joke akhirnya gini, orang Indonesia ini matematikanya bagus-bagus, sehingga ketika dia korupsi dia bisa menghitung risiko korupsinya itu seberapa besar. Kalau di Barat orang diajari kejujuran, ya, diajari apa namanya sikap-sikap yang baik di dalam masyarakat, disiplin dan sebagainya. Ini ada satu cerita begini, dialog antara guru Indonesia dan guru Australia. Orang apa namanya Australia ditanya sama orang Indonesia, kenapa murid-murid di Australia ini matematikanya lemah? Di Indonesia nih banyak anak-anak yang juara matematik, kemudian ikut Olimpiade matematika, dia juara di mana-mana gitu. Jawabnya orang Australia ini sederhana. Kami untuk mengajarkan matematika itu bisa dilakukan dengan cukup 3 bulan atau 6 bulan. Sehingga anak-anak yang lulus SMA itu, dia yang matematikanya tidak bagus, ya tidak masuk ke fakultas yang perlu matematik. Ya. Tapi di Indonesia semuanya serba matematik. Mau fakultas apapun harus matematikanya bagus. Nah, kemudian mereka, guru ini mengatakan begini, apa yang kami ajarkan itu adalah kedisiplinan, ya, kemudian moralitas sosial dan sebagainya, dan itu tidak mudah mengajarkan itu dibanding mengajarkan matematik. Ya. Untuk mengajar anak-anak kami antri dengan disiplin itu bisa bertahun-tahun katanya. Makanya kita lihat di Indonesia juga benar juga apa kata guru tadi itu kan. Orang Indonesia ini suruh antri dengan tertib itu susah setengah mati. Tidak mudah itu. Sampai-sampai ada yang bilang bahwa bebek lebih disiplin daripada orang Indonesia itu. Antri gitu. Yeah. Kan nyerobot sana nyerobot sini. Kok bisa di Indonesia antri itu 3 arah, Pak? 3 arah. Kalau di bandara-bandara itu kan. Nah, ini kan menunjukkan sebuah disiplin yang tidak baik. Nah, kemudian setelah antri begitu, ada juga yang dari belakang baru datang minta ke depan, paling depan untuk didahulukan. Khususnya ini pejabat-pejabat. Itu kan sebuah sikap yang bisa kita katakan korup kan. Tidak jujur, tidak disiplin, tidak toleran kepada orang lain. Ini perlu kita analisis ini, di mana letaknya itu. Jadi kalau tadi kata orang Australia tadi kita terlalu kognitif, kira-kira mungkin kelemahan kita adalah kita tidak mengajarkan sikap-sikap itu di sekolah. Kalau Bapak Ibu sekalian di Singapura itu anak-anak SD aja sudah dibawa ke jalan, dikasih tahu bagaimana disiplin berlalu lintas. Menyeberang harus ngebel dulu. Kemudian naik mobil juga begitu, ya. Di perempatan kalau tidak ada lampu merah dia berhenti dulu baru jalan. Ini hal-hal yang saya kira sederhana tetapi membentuk sikap mental di dalam pendidikan itu. Itu yang di Indonesia saya kira ya, sistem pendidikan kita tidak mengajarkan itu semuanya, tapi lebih mengajarkan sesuatu yang sifatnya kognitif. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, punya waktu sampai jam berapa, Ustaz? 15 menit lagi, Pak. Sekarang 6.30. Baik, Ustaz. Ya, baik, ada 15 menit. Pak Rifai, sepertinya tadi mau bertanya. Pak Rifai. Ada yang lain mau bertanya? Silakan. Tidak ada ya. Ustaz, saya mau ini saja yang tadi yang konfirmasi yang terkait tadi ilmu yang diajarkan di sekolah dan yang dengan agama. Kalau di pesantren seperti di tempat Ustaz itu kan ada yang menyaring gitu ya Ustaz ya. Artinya secara ini apakah ini sudah sesuai? Walaupun ada kurikulum mungkin dari pemerintah harus diajarkan ini.
Nah, isinya itu kan tidak semua memenuhi gitu, Ustaz. Memenuhi kriteria yang artinya memenuhi dari sisi agamanya. Nah, kalau itu seperti apa ininya, Ustaz, memisahkannya? Apakah kan kalau di negeri mungkin dilepaskan saja, nanti ya masing-masing individu menyortir, memfilternya apa begitu, Ustaz? Oke. Ya, di sini sebenarnya ilmunya sama saja, Pak. Cuman kita ini pendidikan yang kita yakini tidak hanya pendidikan di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu guru ya, itu tidak hanya mengajarkan ilmu saja, tapi dia juga menjadi contoh bagi muridnya. Karena kita di pesantren Gontor ini kan semuanya harus di asrama, termasuk gurunya, termasuk santri-santrinya itu semuanya tidak ada yang di luar. 24 jam mereka berada di dalam pesantren. Nah, kalau begitu berarti kan guru harus menjadi suri toladan bagi santrinya kan. Nah, itu ilmu pengetahuan yang diajarkan di kelas ya, itu juga menjadi pembicaraan di luar kelas. Anak-anak berbicara ilmu di dalam kelas, di luar kelas juga dia berbicara ilmu pengetahuan. Anak-anak itu bersopan santun kepada guru di dalam kelas, di luar kelas dia juga bersopan santun. Nah, disiplinnya ya, orang yang melawan guru itu adalah orang yang su'ul adab, dia dikeluarkan. Itu sudah harga mati itu. Tidak ada istilahnya murid membuli gurunya, ya, kayak di Tegal waktu itu kan. Murid SD membuli guru, bayangkan. Nah, itu bagi kita itu dosa besar dalam pendidikan. Guru yang mengajarkan ilmu kok dia permainkan, berarti kan dia tidak ikhlas. Guru di sini juga ikhlas mengajar murid-muridnya, murid-muridnya ikhlas diajar oleh gurunya. Jadi transformasi ilmu itu menjadi sangat mudah. Nah, di situ ilmu pengetahuan umum dan agama sudah tidak menjadi persoalan lagi. Kita belajar ilmu hisab, Pak. Di sini matematika ada, ilmu hisab juga ada. Hisab itu ada ilmu untuk berhitung, untuk berdagang. Ya, kalau kita berdagang, kita ada hitung-hitungan untung rugi dan sebagainya. Itu ilmunya bukan matematika. Ilmunya adalah ilmu hisab. Dan di Gontor masih diajarkan. Nah, juga ilmu psikologi, ilmu pendidikan. Anak-anak belajar mengenai diri mereka sendiri, bagaimana perkembangan psikologi anak, bagaimana perkembangan orang dewasa, sifat-sifatnya seperti apa. Nah, di situ. Kemudian kita selalu ada acara pertemuan di mana guru memberi nasihat kepada muridnya. Jadi telinganya santri itu ya, selalu diisi dengan ucapan-ucapan kebaikan yang ya seakan-akan tidak pernah dia mendengar sesuatu yang itu buruk bagi mereka. Ini pendidikan, jadi holistik, Pak. Nah, di kamar dia bicara kebaikan, mengamalkan kebaikan, di asrama, di luar itu juga mengamalkan kebaikan, di dalam kelas berbicara kebaikan. Ini pendidikan yang holistik yang sebenarnya diperlukan untuk merubah situasi yang seperti ini. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini masih ada waktu 10 menit lagi. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, kalau nggak ada, akhiri. Kalau nggak ada, ngapunten ini mumpung waktunya ada sedikit. Ini Pak Ustadz, ini bicara di pondok nih. Kadang-kadang kan, oke lah di pondok begitu ketat dan begitu disiplinnya dalam menerapkan, dalam beradab, menuntut ilmu. Terus kemudian kadang-kadang kan mereka keluar ya, entah itu dalam rangka libur atau sesuatu hal, dia mengamati hal yang berbeda dengan kondisi sehari-harian. Adakah semacam goncangan di kalangan anak-anak terutama? Ini kan mereka merasa ada sesuatu yang ganjil ya. Ini kok guru mengajarkan seperti ini, tapi dalam lingkungan kita kok beda. Bagaimana meluruskan atau katakanlah mengarahkan mereka terhadap kondisi yang real dan yang seharusnya, gitu Pak Ustadz. Ya.
Eh, itu beda santri antara satu dengan yang lain beda, Pak ya. Jadi anak itu ada kekuatan untuk mempertahankan apa yang selama ini dia dapat dari pesantren, ya, dan itu yang akan menjamin dia berhasil atau tidak di masyarakat. Nah, ada santri-santri yang lemah, Pak. Jadi kita kan tidak bisa kemudian anak ini pinter dan pasti dia akan konsisten dengan apa yang telah dilakukan di pondok. Ada juga anak-anak yang dia kalah dengan situasi, dia tidak bisa beradaptasi, dan disinilah anak-anak itu gagal. Nah, bekal-bekal yang kita berikan kepada anak-anak itu sudah tidak kurang-kurangnya, Pak. Bagaimana menjadi orang yang lebih berarti, bagaimana Anda bersikap pada orang tua, bagaimana hidup ini sesungguhnya itu, hidup itu adalah perjuangan, hidup itu adalah sebuah khidmat, ikhlas itu adalah ruhnya setiap amal. Sekian banyak doktrin-doktrin kebaikan itu kita tanamkan. Dan di situ di dalam kehidupan berasrama pun situasinya itu juga situasi yang selalu kita mengarahkan mereka untuk selalu berbuat baik. Kelemahannya anak-anak ini ya tentu karena umur mereka kan masih umur-umur tamat SMA ya kalau di pondok itu. SMA, dan setelah keluar pondok tantangan yang dia hadapi itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, ada orang-orang yang bisa mengatasi tantangan ini ya, dengan apa yang dia bawa dari pondok, dan ada yang tidak mampu. Nah, di sini Pak, susahnya mendidik itu ya, tidak bisa menjamin 100% kita mendidik anak-anak seperti apa yang kita mau. Itu bayangkan, yang diasramakan aja kadang-kadang masih tidak berhasil, apalagi yang tidak diasramakan. Nah, itu pun masih saya pertahankan, aspek atau faktor keluarga itu sangat menentukan, sangat menentukan. Jadi fondasi mentalitas, moralitas, kepercayaan diri anak itu dibangun di keluarga. Seperti apa keluarga dulu itu membesarkan dia itu sangat sangat menentukan. Apakah dulu sering dimarahi, apakah dulu dia kecewa di masa kecilnya, itu akan menentukan bagaimana nanti dia dewasa. Jadi memang komprehensifnya di situ, Pak. Ada juga orang yang keluarganya broken, tapi kemudian dia menemukan kesadaran dirinya selama di pesantren dan dia berhasil. Ada yang begitu juga. Memang ya manusia ini kan tidak mudah dipahami, Pak. Manusia ini kadang-kadang doluman jahula, dolim pada diri sendiri dan dia bodoh. Ya. Dan ada manusia-manusia yang cerdas, ya, dan lain sebagainya. Ya, baik Ustaz. Ya. Ini ada satu lagi, sebenarnya sudah dibahas tadi sama Ustadz mungkin, tapi kalau mau ditanggapi, bagaimana, satu lagi nih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, jika berwakaf namun melakukan hal yang tidak jujur, ini mungkin sudah dibahas sebenarnya. Berwakaf tapi tidak jujur, melakukan hal yang tidak jujur orangnya. Jadi dia dosanya tidak jujur. Tapi yang penting tadi kalau saya kaitkan dengan syariah kan, orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat, ya, itu zakatnya tidak diterima. Ya, makanya Sayyidina Umar itu marah-marah kepada orang yang mau berzakat tapi tidak sholat. Bahkan dia minta izin kepada Nabi, boleh nggak saya penggal lehernya? Ini Umar ini memang orang termasuk orang yang setan aja takut ya. Jadi sampai segitunya ya, sholat dengan sedekah, sholat dengan zakat, sholat dengan wakaf dan sebagainya, itu sangat erat, tidak boleh dipisahkan. Nah sekarang kalau dia suatu ketika dia tidak jujur, kalau bukan
bukan tidak jujur selamanya, tidak jujur itu satu dosa yang harus dia taubat kepada Allah. Makanya kalau kalau melakukan perbuatan yang salah atau dosa itu segera minta ampun. Kan perintahnya jelas sekali, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Segeralah bertaubat kepada Allah. Karena orang yang bertobat itu pahalanya adalah surga. Ya. Seperti apa orang yang uiddat lil muttaqin? Seperti orang yang bertakwa itu. Orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan susah dan bahaya, atau di dalam keadaan diam-diam. Wal kadiminal ghaid, orang-orang yang menahan kemarahannya. Ini juga cirinya orang bertakwa itu. Dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Nah, ini orang-orang ini adalah tandanya orang-orang yang muhsinin. Tambahan lagi di dalam ayat itu, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah atau menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu artinya bukan membunuh diri, tapi melakukan perbuatan maksiat, itu dzalamu anfusahum. Zakarullah fastaghfaru. Berzikir dan beristighfar kepada Allah. Dan di sini walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak melakukan lagi gitu ya. Dia bertobat kemudian besok lagi. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah itu. Jadi kalau sudah tahu bahwa itu adalah dosa, ya dia tidak melakukan lagi. Itu. Jadi ya dosanya orang yang tidak jujur ya, atau dia melakukan perbuatan yang lain, ya wakafnya tetap aja dia berjalan. Pahala wakaf itu. Silakan. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah karena waktu juga Ustaz. Ya. Baik, mohon diakhiri dengan doa Ustaz untuk kita semua. Baik, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad sallim wa radiyallahu kulli sahabati Rasulillah jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yafi'an ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la miskinan wa la faqiran illa agnaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakar ridha qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, baiklah kita sama-sama mengucapkan hamdalah kemudian kafaratul majelis. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al